Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat Presidential Institute. Perjalanan bangsa kita tidak bisa dipungkiri bahwa ada tokoh-tokoh aktivis pergerakan. Bagaimana tahun 1928 para tokoh-tokoh pemuda mendeklarasikan awal gerakan untuk sebuah nation atau bangsa. Kemudian 1945 ada tokoh-tokoh pemuda, bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman juga termasuk adalah tokoh-tokoh pemuda yang melakukan revolusi untuk melakukan perubahan besar di negeri Nusantara untuk sebuah kemerdekaan. Pada tahun 1965 terjadi perubahan ideologi yang dilakukan oleh PKI tapi ditentang oleh kelompok mahasiswa dan pemuda, ada juga kelompok-kelompok militer. 1998 ada tokoh-tokoh yang di tengah-tengah saya menjadi peranan sentral di tengah-tengah kita, ada Bang Miin. Kemudian ada Dr. Insinyur Rizal Ramli yang telah melalang buana di dunia aktivis dan pergerakan dan dunia politik, bahkan pernah menjadi menteri yang sangat fenomenal karena memberikan kontribusi ekonomi kepada bangsa. Sekarang di era demokrasi ini bangsa dan negara kita dicederai oleh oligarki, kemudian dicederai oleh kepentingan-kepentingan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian pemilihan presiden juga banyak dicederai oleh kepentingan kelompok yang tidak memberikan ruang politik kepada semua rakyat, kepada semua elemen bangsa yang kita yakini memiliki kapasitas yang besar. Contohnya Pak Dr. Rizal Ramli. Oke, pertanyaan saya terbesar kepada Pak Dr. Rizal Ramli. Langkah apa yang harus dilakukan agar semua anak negeri ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang terbaik di negeri ini? Sebetulnya kan kita memilih jalan pemerintahan demokrasi. Dan di dalam demokrasi ada konsep trias politika. Artinya ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Dan pilar keempat dari demokrasi adalah pers yang bebas. Tapi dalam kenyataannya keempat-empatnya bergabung dalam satu barisan persatuan oligarki. Kayak klub bola lah, ini klub bola oligarki. Inilah yang menghambat berbagai kemajuan, dan sistem ini didukung oleh pembatasan pemilihan yang disebut sebagai ambang batas atau threshold. Kalau Mas Miing misalnya mau jadi bupati, maka dia harus dapat dukungan 20% dari partai politik di daerahnya. Dan partai-partai politik ini bagaikan bersewaan aja. Ya, perlu disewa supaya dapat 20%, perlu 3 partai. Masing-masing partai sewanya 20 miliar. Jadi Pak Meeng mesti punya uang untuk bisa dicalonkan saja itu 60 miliar. Bayangkan itu di seluruh Indonesia yang pengen bupati, wali kota, sistemnya kayak begitu semua. Gubernur tarifnya antara 100 sampai 300 miliar. Presiden di atas 1 triliun. Barulah nyewa partai-partai ini. Nah, inilah yang menghasilkan sistem demokrasi kriminal. Inilah yang menghasilkan sistem sehingga Indonesia tidak pernah mendapatkan pemimpin kelas KW1, KW2 di berbagai level. Yang didapatkan itu pemimpin KW2 sampai KW4. Kalau hanya KW kan maksudnya nggak canggih, nggak cerdas. Ya, mungkin boleh-boleh aja karena bisa jadi stafnya cerdas. Tapi yang terjadi selain bahwa pemimpin yang terpilih itu KW2 sampai KW4, mereka maling pula. Karena mereka sudah terikat dengan sistem ijon tadi. Misalnya Miin, bandarnya sponsorin untuk sewa partai 60 miliar, buat lain-lain 100 miliar. Begitu Miin jadi bupati, bandarnya akan datang, Pak Miin, proyek di Kabupaten Pak Miin kasih kita dong. Kasih. Pak Miin, bagian keuangannya Pak Miin, staf saya ya. Itulah yang terjadi. Tersandra. Jadi akibat sistem ini, sistem politik kita tersandra. Dan orang-orang yang terpilih ini pada berbagai level, dia tidak loyal sama rakyat, sama bangsanya. Dia loyal sama cukong, sama bandarnya. Inilah kenapa kita perlu hapuskan sistem threshold 0% ini. Karena di Undang-Undang Dasar,
Tidak ada kewajiban threshold 6%. Serahkanlah kepada rakyat untuk memilih siapa yang bisa masuk tahap 1, tahap 2, dan sebagainya. Saya kira Pak Miing punya pengalaman banyak dalam ini karena pernah jadi anggota DPR. Saya minta Pak Miing jelaskan bahwa sistem ini sangat merusak. Oke, bagaimana Bang mengkonfirmasi pengalamannya selama di DPR gitu? Iya, apa yang disampaikan Dr. Rizal Ramli tadi memang betul. Saya pernah jadi anggota DPR 1 periode, kemudian pernah juga nyalek kemarin terakhir di 2019 gagal, pernah juga jadi calon wali kota, pernah jadi calon wakil bupati. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, apa yang disampaikan Pak Dr. Rizal tadi, menurut saya sih memang kalau dalam teorinya trias politika itu ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ada kekuatan keempat, the fourth state, ada media, ya. Sebetulnya kan untuk mesti menjaga sebagai komandan negara, komandan pemerintahan ini cukup, ya, yang dimandatorikan oleh rakyat ya, lewat suaranya. Gitu. Akan tetapi pada prakteknya yang kita alami, bukan hanya saya, orang juga paham gitu loh. Kalau mau negeri ini beres, pertama beresin parlemennya dulu deh, unsur legislasinya dulu. Kenapa? Karena dia sumber pun undang-undangan ada di sana. Oke. Yang bikin undang-undang itu adalah presiden bersama DPR. Kalau presidennya kepengen begini, DPR-nya nggak mau kan tidak terjadi. Minimal salah satunya sehat gitu loh. Ya. Nah, artinya apa? Anggota DPR, kalau mau beresin parlemen, maka anggota DPR-nya beresin. Kalau mau beresin anggota DPR-nya, maka beresin partai politiknya, rumahnya. Nah, kalau sistemnya seperti ini agak sulit. Nyaris jadi anggota DPR pun tidak menjadi representasi dari suara rakyat, keinginan rakyat. Kenapa? Pasti dikenali loh. Kalau misalnya ada penyimpangan di pemerintah, ada ketidakadilan. Sekarang gini, ketika kemarin pemerintah melansir misalnya dari awal nih, orang harus PCR. Ya. Harganya 1.200.000. Tiba-tiba sekarang sudah landai menjadi 200. Tiba-tiba kemarin sebulan naik pesawat harus PCR, lalu diprotes oleh rakyat, lalu ditarik lagi. Kebijakan. Ada nggak anggota DPR yang berteriak tentang itu? Hampir nggak ada. Kan negara nggak boleh berdagang dengan rakyat. Kalau memang itu kebutuhannya adalah kebutuhan publik, maka negara harus hadir. menanggung, harus hadir. Kecuali kebutuhannya kebutuhan pribadi, Kemudian private. fokus yang tadi, bagaimana cara membersihkan anggota Bukan, DPR ini? itu salah satu contohnya. Ya. Kenapa? Akibatnya kan begitu. Ya. Kenapa? DPR-nya tidak memberikan suara, dari 3 fungsi yang dimiliki oleh DPR, dari mulai legislasi, anggaran, budget, lalu kontrol. Fungsi kontrolnya di mana untuk kontrol perjalanan pemerintah misalnya, gitu. Nah, artinya apa? Yang Pak Rizal Ramli sampaikan tadi, ini sistem mesti harus cepat berubah, gitu loh. Ya. Nah, lalu apa? Kalau ditarik kepada konstitusi, apa betul konstitusional? Jadi ini kan dianggapnya menjadi legal-legal biasa saja, tapi kalau ditarik konsiderannya kan itu banyak yang menyimpang dari konstitusi itu sendiri. Nah, sekarang mengenai tadi begitu mahalnya ongkos, jangankan pilkada atau pilpres, pileg saja yang individual itu mahal sekali. Sistem itu membuat rakyat menjadi mahal. Misalnya gini, ketika bupati, wali kota dulu dipilih oleh DPRD, lalu sekarang dipilih oleh rakyat, sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa kalau dipilih oleh DPRD tidak demokratis, padahal DPRD pun hasil demokrasi, ya kan? Oh, nanti dia bisa disuap 50 orang sama disuap 20.000 orang. Kok orang sekarang enjoy yang disuap 20.000 orang? Pemilihan langsung itu emang rakyat nggak disuap? Ya, nggak bisa kita mengatakan iya dan tidak karena Loh, faktanya saya ngalamin kok. Mereka minta duit, kalau nggak dikasih duit nggak milih, ya kan? Nah, jadi ini persoalan-persoalan itu aja. Nah, jadi saya pikir ini memang apa yang Pak Rizal bilang, bahwa segera harus kita sadar bahwa ini ada perlu pembenahan di dalam sistem itu sendiri. Agar supaya apa? Bagaimana pemilu tidak mahal? Bagaimana dalam tanda kutip, mohon maaf, partai politik tidak jualan kendaraan? Yaitu apa? Supaya orang punya akses untuk menjadi pemimpin nasional. Bahwa yang terpilih tidak selalu yang terbaik loh. Karena memang terpilih itu karena suaranya terbanyak. Yang terbaik bisa tidak terpilih karena tidak punya akses, kan gitu. Jadi maksud saya bahwa agar orang-orang baik, anak-anak bangsa yang bagus-bagus ini bisa muncul, bisa terdeteksi oleh publik. Sekarang kalau 20% presidensial threshold atau bupati threshold, semuanya orang tidak punya kemampuan. Sebab apa? Sekarang partai sudah tidak punya
ideologi atau idealisme yang memang untuk membangun bangsa. Mau anak umur 23 ke 24 asal memenuhi syarat undang-undang secara normatif jadi, walaupun dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya pengetahuan, tidak punya kapasitas. Karena dia anak bupati maka dia jadi bupati. Karena bapaknya kuat, lalu partainya bersatu, secara administrasi, secara hukum cukup kuat untuk mendukung itu, dia jadi. Oke, saya mau bertanya ke Pak Dr. Rizal. Kira-kira tantangan besar apa yang bisa menghalangi proses perubahan menuju demokrasi terbuka ini? Sebetulnya kita mesti belajar dari pengalaman dulu. Zaman Orba kan sistemnya tidak sistem otoriter. Betul. Setelah kejatuhan Pak Harto, pemerintahan Pak Habibie dan Gus Dur itu sangat demokratis. Satu, tidak ada tuh ancaman, peringatan kepada pers untuk ngelarang ini, ngelarang itu. Yang kedua, anggota DPR sangat demokratis, sangat berani, karena mereka sebagai anggota tidak boleh dipecat dari anggota DPR oleh ketua umum partai. Setelah Gus Dur nggak jadi presiden, diganti sistemnya. Anggota DPR bisa dipecat oleh ketua umumnya, sehingga 575 anggota DPR itu dikendalikan loyalnya oleh ketua umum. Tinggal 9 partai aja. Dan ketua umumnya ini kebanyakan orang dagang yang gampang diteken karena mereka punya bisnis, kredit, proyek, kasus hukum, nggak bayar pajak. Jadi buat yang berkuasa gampang sekali mengendalikan seluruh anggota DPR, tinggal dipegang aja, disandra aja 9 ketua umumnya itu. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi walaupun ada banyak masalah soal COVID, soal ekonomi, soal susah, anggota DPR kan diem. Zaman Pak Harto aja anggota DPR jauh lebih berani. Karena saya waktu itu penasihat ekonomi di DPR. Ya, kenapa? Karena mereka tahu kebijakan menterinya sendiri boleh dikritik. Yang nggak boleh dikritik hanya Pak Harto sama anak-anaknya. Jadi kebijakan aja boleh. Hari ini, ya kan, anggota DPR bahas dan kritik kebijakan aja nggak ada yang berani. Misalnya itu mau bangun ibu kota abal-abal, nggak ada kebutuhannya, duit kagak punya, buntutnya itu cuman bakal jadi ibu kota Beijing jilid 2 doang, penghuninya Cina-Cina dari Tiongkok. Itu nggak ada satupun anggota DPR yang berani ngomong. Ya, ada yang berani ngomong cuman gobel aja karena dia secara ekonomi independen gitu. Yang lainnya kagak ada. Soal PCR kemahalan, mana anggota DPR yang ngomong? Yang justru terjadi, kita tokoh-tokoh di luar pemerintah sering sekali dihubungin oleh rakyat biasa, di telepon, di WA, "Bang tolong dong ngomong tentang ini, Bang tolong dong wakilin kita ngomong gini." Harusnya kan itu pekerjaan DPR, menunjukkan bahwa DPR-nya telah dilumpuhkan melalui kewenangan dari ketua umum bisa memecat anggotanya. Nanti kalau ada perubahan, ya barang ini udah selesai, kita ubah lagi. Anggota DPR tidak boleh dipecat kecuali melakukan tindakan pidana atau pemilih di daerah pemilihan, misalnya Kang Miing dari Bandung, rakyat Bandung nggak suka dia, nah baru boleh. Tapi nggak atas kemauan ketua umum. Nah sistem itulah yang membuat pengelolaan partai di Indonesia bagaikan CV, bagaikan perusahaan keluarga, bukan bagai PT aja enggak. Kalau berarti kan PT kan masih pemegang bermusyawarah. saham. Ini kan enggak, CV aja dikelola sama keluarga. Nah, ketua-ketua umum partai ngomong demokrasi ini itu, di dalamnya aja tidak demokratis. Nanti kita ubah ya, karena partai-partai akan dibiayain oleh negara. Ya, seperti di Eropa, seperti di Australia dan di New Zealand, kami udah siapin budget 30 triliun ya. Nah, sehingga tapi syaratnya harus ada demokratisasi internal di dalam partai itu. Misalnya Pak Miing, anggota PDIP, dia berhak jadi ketua umum PDIP walaupun dia bukan cucu atau mantunya dari Soekarno. Ya, Mas misalnya masuk partai
Demokrat berhak jadi ketua umum tanpa perlu jadi mantu atau cucunya RSBY. Itu namanya demokrasi partai. Ini tidak partai-partai dikelola bagikan CV. Ini kita akan ubah semua. Kalau barang itu nanti udah jatuh, udah selesai, kita kembalikan kembali agar demokrasi Indonesia bermanfaat untuk rakyat. Oke. Ya. Nah, di Eropa, di Australia, di New Zealand, partai politik dibiayain oleh negara. Sehingga yang terpilih jadi Perdana Menteri, jadi gubernur maupun anggota DPR bekerja untuk rakyat dan bangsanya. Kalau di kita ini bekerja buat bandar dan cukong, itu yang merusak. Terima kasih. Oke, Bang Min, saya mau tanya, kira-kira proses perubahan arah ke sana menuju demokratisasi internal partai, kemudian demokratisasi di negeri kita, ada nggak kekuatan-kekuatan internasional yang bisa mendukung atau menolak sebagai kita nggak bisa pungkiri bahwa perjalanan sejarah bangsa ini tidak pernah lepas dari intervensi politik internasional, khususnya kubu timur dan kubu barat gitu. Kalau saya sih lihat tergantung kebutuhan mereka, kepentingan mereka. Mau Amerika ataupun Cina, dia punya kepentingan sekuat apapun. Mereka kan sekarang kelihatan sekali ya Pak Rizal ya, antara Amerika dan Cina memang tengah berhadap-hadapan. Saya tidak ingin menyoroti karena saya bukan pengamat internasional, tidak cukup kapasitas untuk menjawab itu. Dan bagaimanapun juga kita harus akui bahwa apapun yang terjadi secara domestik negeri kita, itu peran internasional pasti ada. Karena kita juga hidup tidak di dalam ruang hampa sebagai Indonesia sendirian kan, punya hubungan internasional dan sebagainya. Akan tapi yang ingin saya sampaikan begini, bahwa ini tidak bisa lagi dengan sikap-sikap yang sangat parsial, baik dari masyarakatnya, kesadarannya, bukan berarti soal jatuh menjatuhkan. Betul. Bukan soal tidak suka atau suka, ini soal kepentingan bangsa gitu. Yang sederhana, kok kita banyak tenaga kerja kita menganggur, sementara tenaga kerja dari Tiongkok mengalir deras. Ini kan sebuah ketidakadilan yang dirasakan oleh publik itu sendiri. Nah, lalu DPR lagi-lagi ini kan trias politika tadi. Kalau tiga kekuatan itu berdiri tanpa media saja dulu, ini akan aman. Atau semua penyelenggara negara dari ketiga komponen ini konstitusional semuanya menjalankan ini mungkin juga akan aman-aman saja. Yang ujungnya adalah kesejahteraan bagi rakyat. Karena apa? Berkeadilan. Nah, kalau resumenya adalah itu harus kembali kepada dasarnya. Pijakannya itu. Apa pijakannya? Sudah ya on the track atau tidak penyelenggaraan pemerintah Yang ini? sanggup melakukan perubahan on the track-nya siapa? Ya, semua sistem. Pasti masyarakat dari cara memilih. Bagaimana masyarakat bisa memilih anggota DPR yang kapasitas cukup baik, sementara calon anggota DPR belum apa-apa sudah menyuap masyarakatnya. Ketika seseorang berani menyuap calon pemilihnya, berarti ada masalah dalam dirinya mereka masing-masing. Dia nggak yakin betul terpilih kalau dia nggak nyuap, kan gitu. Suap dan menyuap ini tidak mungkin melakukan perubahan. Lantas siapa yang kita harapkan? Loh, tidak bisa hanya satu kelompok atau satu komponen, satu entitas, semuanya. Sistem pendidikannya harus berubah. Jadi kerja politik ini bukan kerja politik yang parsial, tapi kerja politik yang komprehensif. Berarti orang yang suap dan menyuap ini sudah tidak ada harapan untuk melakukan perubahan. Oh iya, otomatis. Agama saja melarang kok. Posisi yang disuap dan menyuap sama-sama neraka. Masuk neraka. Gimana? Itu jelas. Itu agama. Tuhan sudah menyampaikan Tapi itu. mereka yang sekarang pengambil kebijakan di negeri ini. Ya. Justru itu kita ini nggak bisa. Ini antara telur dan ayam. Dari mana mulainya nih agak sulit nih. Karena negara sudah bergulir seperti yang saya bilang, hampir mengkhawatirkan bangsa ini. Kenapa? Karena soal mentalitas, soal moralitas. Rasa malu aja udah nggak ada kok. Coba lihat orang-orang yang di televisi ditangkap KPK pun masih ngangkat jempol Tersenyum begini dan bahagia. tersenyum. Iya. Ini kan rasa malu. Ini persoalan-persoalan moral hazard. Ketika seseorang kehilangan rasa malu, itu agak sulit untuk diajak bicara kan. Betul. Gitu. Betul, Nah, jadi kembali lagi ke persoalan tadi. Saya kira sistem, minimal kita berjuang bagaimana mengembalikan presidensial threshold ini dikembalikan kepada semula yang harusnya, misalnya kalau dulu kan 4% ya, masih mendingan lah ada beberapa calon presiden kan kalau 4%. Sekarang 20%. 20% itu nggak mungkin. Kalau partainya 9 saja, diborong saja selesai urusan. Gitu. Nah, kembalikan kepada 0%. Sebab kalau tidak salah di konstitusi tidak ada presiden Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah menyebutkan. Kalau memang undang-undangnya ada 20%, berarti undang-undang tersebut tidak merujuk pada konstitusi. Harusnya batal demi hukum undang-undang itu. Betul. Karena yang tertinggi kan Pancasila, Konstitusi, Undang-Undang 45. konstitusi lah. Ya kan? Baru undang-undang. Baru undang-undang. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah.
Jadi menurut saya ini kita amandemen sampai ke 4 kali ini pun dampaknya terhadap penyusunan undang-undang berikutnya ini sangat dahsyat. Oke, ada nggak jaminan amandemen ini atau perubahan 0% tersebut melalui amandemen ini akan terjadi perubahan yang mengarah ke positif? Harus ada gejala kesadaran dari para pemangku kepentingan di antaranya anggota DPR karena dia yang punya hak. Yang kita yang punya hak legislasi itu adalah DPR selain presiden loh ya. Ya, Iya. yang kita khawatirkan terjadi perubahan atau amandemen ini terjadi negosiasi lagi, intervensi lagi dan sebagainya. Itu sudah diantisipasi ya? Mumpung kita di media ngomong, maka himbau rakyat, marilah kita memilih pemimpin atau anggota DPR itu yang memang cerdas, yang bakal memberikan maslahat. Semua janji partai akan manis. Tapi paling tidak dari orang yang kita kenal aja yang deket gitu. Bisa berjuang nggak? Nah tadi sistem kepartaiannya. Mau ngomong keras, tiba-tiba ketua fraksinya telepon. Lalu ketua umumnya telepon. PAW, takut anggota DPR diem lagi. Nah bagaimana caranya sistem nanti ke depan, tidak lagi ketua umum memberhentikan atau mem-PAW-kan hanya gara-gara dia tugas konstitusinya dilaksanakan, akan tetapi merugikan dari beberapa pihak misalnya gitu. Entah itu yang berkuasa ataupun ketua umumnya sendiri karena dia berada di kabinet misalnya gitu. Nah ini saya kira menjadi penting. Oke, ini kita sudah mengarah ke sana. Kira-kira Pak Zaramli, ada nggak yang bisa disampaikan kepada teman-teman aktivis, mahasiswa, pemuda, tokoh, adat, budayawan untuk bersama-sama bergerak dengan hati, jiwa, dan pikiran untuk melakukan perubahan yang lebih besar di negeri ini? Ini bangsa kita memang di persimpangan jalan. Kalau begini terus, makin lama makin hancur, makin lama makin krisis ekonomi, makin lama makin terpecah belah. Rakyat kita itu baik-baik semua, mereka pengen hidup lebih baik, pengen dapat pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Model kepemimpinan demokrasi kriminal ini yang dibangun dengan legitimasi threshold 20% tidak akan mampu, tidak akan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat dan bangsa karena mereka pada dasarnya bekerja buat bandar. Oleh karena itu kita harus fokus di pokok persoalan bangsa kita, yaitu seleksi kepemimpinan yang kriminal, yang legitimasi kriminalnya itu disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, padahal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini yang kita harus kembalikan. Rakyat saya kira siapapun mereka, selama masih waras, selama masih punya niat baik, tentu ingin Indonesia yang lebih baik, tentu ingin Indonesia yang lebih makmur. Oleh karena itu, threshold harus dihapuskan, baik pada level pemilihan bupati, gubernur maupun presiden, sehingga Indonesia dapatkan kualitas pemimpin kelas 1, kelas 2 dan yang amanah. Ya, kalau enggak kita akan kalah. Sistem Amerika itu berhasil menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bagus. Ya. Sistem Cina juga. Sistem kita Pancasila, sistem pemilihannya itu sama sekali rusak dan kriminal, sehingga tidak menghasilkan pemimpin yang betul-betul amanah dan bersih. Itu yang kita harus ubah, dan saya yakin semua rakyat Indonesia setuju kok dengan pendapat saya ini. Terima kasih. Oke, Bang Min, ditekankan kepada kelompok anak muda sebagai generasi masa depan negeri ini. Ya, sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa di Amerika kalau calon presiden cuma 2, memang partainya hanya ruling party sama opposition kan. Jadi mereka berproses demokrasinya itu di dalam, gitu loh. Kalau di kita kan ada 9 partai gitu loh. Ya seyogianya mungkin kalau tadi kita hanya menunggu kesadaran para politisi dan anggota DPR dan partai politik. Kalau negerinya mau berubah, enggak yang saya sampaikan. Mungkin saya tidak seberani Dr. Rizal untuk mengatakan ini kriminal. Paling tidak bagaimana cara membuat pemilu murah, efisien. Betul. Energinya banyak sekali. Dan pemilu bersamaan antara presiden dengan legislasi itu dengan legislatif itu bukan main, energi yang bukan main. Kita sebagai caleg harus ngebelain calon presidennya, kita juga harus menyelamatkan diri agar kita menang. Itu bukan pekerjaan gampang. Gitu. Jadi ini betul-betul saya kira sebuah sistem yang mencelakakan bangsanya sendiri ya dengan cara-cara ini energi kita, energi masyarakat, lalu terpolarisasi, hubungan silaturahmi menjadi rusak. Lalu residu politik yang tidak pernah berhenti berkepanjangan sampai pemilu yang akan datang.
gitu. Ini masalah-masalah. Saya kira sistem ini membuat silaturahmi bangsa menjadi rusak gitu. Terbelah, terpolarisasi dan sebagainya. Ini juga harus dipikir karena ini ongkos sosial yang sangat lebih mahal dari hanya segera kekuasaan. Kalau menurut saya gitu. Ini ongkosnya lebih mahal banget gitu. Bangsa kita itu bangsa yang akur dulunya, bangsa yang tidak mempersoalkan pluralitas kok. Kebinekaan itu sudah menjadi konsensus nasional kok. Kok baru sekarang kalau ada orang punya pilihan kayak gini dianggapnya menjadi tidak nasionalis, tidak demokratis, lalu primordial. Padahal mungkin yang ngomong justru lebih tidak demokratis lagi gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan untuk anak muda, saya kira harus ditumbuhkan kesadaran. Ya, kita ingin kok pemerintahannya itu betul-betul menjadi bapak dari rakyat ini. Betul. Kita ingin pemerintahan ini membawa kita kepada keadilan dan kemakmuran kok, gitu. Bukan ingin apa-apa. Kalau Dr. Rizal berteriak atau saya mungkin mengkritisi, sesungguhnya kan ini ingin bangsa ini menjadi baik. Kita tuh tidak pernah berhenti dari periode ke periode hanya persoalan domestik politik atau politik lokal. Nggak pernah seperti orang kita Korea. Korea sudah kebudayaan menjadi sebuah strategi nasional dan bahkan menjadi strategi dunia bagi Korea. Jangan hanya dianggap kesenian atau K-pop loh. Itu bagian dari tools of strategi dari bangsa strategi Korea. kebudayaan bangsanya. Kita bagaimana mau dikenal di dunia? Orang mungkin zaman Pak Harto takut sama TNI Indonesia kan, sama ARMY gitu kan. Dunia pun demikian, Australia juga takut. Sekarang di dunia orang takut sama orang Indonesia karena COVID-nya paling banyak. Ini kan nggak lucu banget gitu loh. takut ya. Kalau ada orang Indonesia takut tertular. Ini kan masalah itu menurunkan ini banget gitu. Makom bangsa. Berarti masalah pengaturan manajemen negara yang kurang baik. Ya lebih kepada pengelolaan mungkin. Pertama taat aturan, bahwa aturan adalah rule yang sebenarnya on the track, bukan kekuasaan atau person adalah menjadi aturan. Kan sekarang banyak person, kalau misalnya gini, ini ada pagar, kambing tidak boleh ke sana karena dia punya kambing harus ke sana, maka pagarnya diturunin. Bukan itu gitu loh. Bahwa kita ikut aturannya gitu. Kan banyak sekali kita saksikan, ya kan? Dan misalnya apa? Soal rektor UI dan sebagainya, itu kan kayak pagarnya diturunin agar dia bisa loncat. Tiba-tiba dibikin perpresnya bahwa itu boleh duifungsi dan sebagainya. Nah, saya kira ada kesadaran yang taat aturan lah. Coba dilihat. Terima kasih, saya apresiasi pada MK ya, Bang Rizal ya, mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ya, soal penyelenggaraan pendanaan COVID yang tidak bisa dipidanakan, sekarang bisa dipidanakan. Gitu. Jadi ini sebuah kemajuan lah, paling tidak kita harus apresiasi. Barangkali besok MK akan meloloskan kalau ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ingin juga judicial review tentang presidensial threshold. Sebab apa? Kalau ditinjau yang sebenarnya di konstitusi kan tidak ada gitu loh. Berarti kan boleh tidak ada harusnya gitu loh. Supaya apa? Supaya kita memberikan kesempatan bagi anak-anak bangsa, bukan karena Rizal Ramli ingin jadi presiden, dia ingin negeri ini punya pemimpin yang baik misalnya gitu. Dan kita anak muda juga punya kesempatan di masa akan datang gitu. Mungkin anggota BEM pengurus BEM itu bisa jadi calon presiden, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur. Kenapa? Karena mungkin tidak terlalu mahal seperti ini. Sekarang saya jadi caleg aja udah nggak sanggup, nggak mungkin saya bisa jadi caleg. Jadi uang dari mana? Investasi sosial itu sekarang sudah tidak terlalu berharga ya. Modal sosial itu menjadi tidak. Saya bilang kadang-kadang kalau kita sebagian masyarakat kita tidak membutuhkan lagi caleg atau calon bupati yang pintar, yang cerdas, yang berani, yang bersih, tidak. Dia hanya mencari bagaimana bupati yang punya investasi sanggup memberikan 50 sampai 200 ribu per orang. Oke, sip, Bang Min. Mungkin waktu kita sudah habis. Teman-teman, perubahan suatu kaum tidak akan pernah dirubah dari orang lain, tapi diri kita sendiri. Perubahan bangsa kita hanya bisa dirubah dari kebersamaan kita sebagai generasi muda, orang-orang asli dari negeri ini yang harus berdesak, bersatu padu dan bergerak menuju kata satu, perubahan. Kalau tidak berubah, maka kita akan mati. Maka kita harus mati-matian untuk berjuang melakukan perubahan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.